Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya, yang masih memberikan kita nikmat kekuatan, kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di malam Ramadan ini, malam yang penuh berkah ini. Allah masih kuatkan kita untuk melangkahkan kaki untuk menunaikan salat tarawih berjamaah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga di malam yang berbahagia ini, malam yang mulia ini, malam yang keempat ini, kita dapat bermusahabah, bermunahbah, memperbaiki diri kita, selalu senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam mempertanyakan kepada Allah sebuah 3 pertanyaan. Nabi Musa alaihi salam mengajukan 3 pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, kata Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Tuhanku ya Rabb, benarkah engkau yang menciptakan diriku?" Maka Allah menjawab, "Wahai Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya benarlah aku yang telah menciptakan dirimu." Pertanyaan yang kedua, kata Nabi Musa alaihi salam, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, benarkah engkau yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini? Benarkah engkau yang merawatnya? Benarkah engkau yang memelihara semua makhluk di muka bumi ini? Benarkah engkau yang menjaga semua makhluk di muka bumi ini? Benarkah engkau yang memberikan rizki semua makhluk di muka bumi ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan tegas pertanyaan Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, benarlah aku yang merawat semua makhluk di muka bumi ini. Benarlah aku yang menciptakan semua makhluk di muka bumi ini. Benarlah aku yang memelihara, benarlah aku yang menjaga, benarlah aku yang memberikan rizki semua makhluk di muka bumi ini. Wa huwal ladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa." Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dialah yang menciptakan nahar, dialah yang menciptakan siang, dialah yang menciptakan lail, dialah yang menciptakan malam.
Dilanjutkan pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh Nabi Musa alaihi salam, wahai duhai Allah, kalau memang benar engkau yang menciptakan diriku, kalau memang benar engkau yang menciptakan semua makhluk di muka bumi ini, kalau memang benar engkau yang merawatnya, engkau yang memelihara, engkau yang menjaga, dan engkau yang memberikan rizki di muka bumi ini, lalu mengapa nanti di akhirat, di hari kiamat kelak, di yaumil mahsyar kelak, di hari pembalasan kelak, engkau menjadikan manusia menjadi dua golongan, yang satu memasuki surgamu dan yang satu lagi memasuki nerakamu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari pertanyaan yang ketiga Nabi Musa alaihi salam tadi, Allah tidak menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk pulang dan menanam padi dan gandum. Allah menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Namun di pertanyaan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab pertanyaan itu, namun Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menanam padi dan menanam gandum. Maka setelah itu Nabi Musa alaihi salam pulanglah ia, Pak. Pulanglah ia ke rumah untuk menanam padi dan menanam gandum. Ia merawat padi dan gandum itu setiap hari. Ia menyirami, ia memberi pupuk, ia memelihara, ia menjaganya setiap hari. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Akhirnya tumbuhlah padi dan gandum tersebut. Maka tumbuhlah padi dan gandum tersebut, bahkan ia sampai berbuah, dan datanglah ketika itu musim panen. Maka Nabi Musa alaihi salam balik ke rumahnya untuk mengambil karung-karung. Ia mengambil karung untuk memanen hasil panenan padi dan gandum tersebut, bapak-bapak. Maka ketika ia sampai di kebun, ia memisahkan gandum-gandum dan padi-padi menjadi 2 golongan. Ia memisahkan golongan yang pertama, yakni gandum-gandum dan padi-padi yang terbaik dan yang bagus-bagus. Maka Nabi Musa alaihissalam memasukkan padi-padi dan gandum yang paling baik, yang terbaik dan yang bagus-bagus, dan golongan yang kedua padi-padi dan gandum-gandum yang tidak bagus, yang tidak berisi, ia pinggirkan dan ia kumpulkan lalu dibakarnya. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam pulanglah ia, Pak. Pulanglah ia ke rumahnya. Sampailah ia di pertengahan jalan, ia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, beberapa waktu yang lalu aku telah memerintahkan engkau untuk menanam padi dan menanam gandum. Dan apakah hasilnya itu ya Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah memenuhi perintahmu. Aku telah menanam padi dan gandum tersebut. Aku menyiraminya setiap hari. Aku memupuknya, aku merawatnya, aku memeliharanya, aku menjaganya setiap hari. Dan terakhir ketika aku manen di hari ini, aku memisahkan menjadi 2 golongan. Yang satu aku pisahkan, ia adalah gandum-gandum dan padi-padi yang terbaik. Ia adalah gandum-gandum padi-padi yang bagus. Aku pisahkan dan aku masukkan ke dalam karung karena ia memiliki manfaat dan berguna untuk diriku. Namun di golongan yang kedua ya Allah, di golongan kedua ya Rabb, aku memisahkan gandum yang buruk-buruk. Aku memisahkan gandum yang jelek-jelek, yang tidak ada manfaatnya untuk aku, yang tidak ada manfaatnya untuk diriku, yang tidak bermakna untuk diriku, yang tidak berguna gandum yang buruk itu untuk diriku. Aku pisahkan lalu aku bakar. Maka apa yang dikatakan Allah ketika itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, maka sesungguhnya diriku seperti itu. Aku menciptakan seorang manusia, aku memisahkannya menjadi 2 golongan di akhirat kelak. Jikalau manusia-manusia yang bagus-bagus, yang terbaik, aku akan masukkan ia ke dalam surga. Sedangkan manusia-manusia yang buruk, yang selalu menginjak-injak perintahku, yang selalu melaksanakan larangan-laranganku dan jauh dariku, maka ia akan aku bakar di api nerakaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dipertanyakan kepada diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu,
Sudahkah kita bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita berguna untuk Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita bermanfaat di hadapan Allah, bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan di kehidupan kita yang telah diberikan umur oleh Allah selama 40 tahun ini, yang diberikan Allah 50 tahun ini, umur yang diberikan Allah 60 tahun ini, atau jangan-jangan kita hanya perlakukan untuk mementingkan kehidupan duniawi kita? Atau jangan-jangan kita hanya mementingkan perilaku-perilaku kita yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan kita tidak pernah memikirkan bekal yang untuk kita bawa untuk di depan Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa untuk kehadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Kata Rasulullah, "Wahai hambaku, wahai umatku, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit." Maka sesungguhnya ingatlah, engkau akan mati, engkau akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan hadis itu, wa ahbib ma tasha. Maka kata Rasulullah, cintailah sesuka hatimu, cintai dunia sesuka hatimu, cintai hartamu sesuka hatimu, fa innaka majziyun bihi. Maka sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu cintai. Maka sesungguhnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita cintai. Jikalau kita menyintai harta kita, kita mencintai harta duniawi kita, ingatlah sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah kita akan mempertanggungjawabkan harta-harta kita. Terlalu cinta kita kepada istri kita, kita juga akan mempertanggungjawabkan sikap dan perilaku istri kita. Kita akan mempertanggungjawabkan anak-anak yang kita cintai, bapak dan ibu. Maka di hadis selanjutnya Rasulullah melanjutkan, yakni wal amal ma tasha. Maka berlakulah, berperilakulah, berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bi. Maka sesungguhnya kau akan mempertanggungjawabkan dari amal-amalmu, dari perbuatanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini saya ingin sampaikan untuk kita semua, berapa kali kita dustakan Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita memanggil kiai-kiai, kita memanggil dai-dai, kita memanggil ustaz-ustaz untuk mendengarkan ceramah, dan kita berdoa bersama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Bukankah itu doa kita yang kita lantunkan ketika di bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Namun apalagi yang kita dustakan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kita sudah disampaikan umur kita pada bulan Ramadan ini, namun terkadang kita masih menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang tidak berguna di hadapan Allah. Kita telah diberikan umur yang panjang sampai saat ini, kita masih jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah beriktikaf di masjid, kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah kita mendirikan solat 5 waktu atau solat-solat malam sunnah lainnya. Lantas apa yang kita dustakan kepada Allah? Sungguh besar yang kita dustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkadang nanti di akhir Ramadan, Bapak Ibu, di akhir Ramadan kita pasti akan juga berdoa, Ya Rabb, sesungguhnya kami akan meninggalkan bulan Ramadan tahun ini, sesungguhnya kami akan ditinggalkan bulan Ramadan tahun ini. Maka kami berdoa, Ya Rabb, semoga kami dipertemukan nanti di Ramadan yang akan datang di tahun depan. Sungguh pendosa kita, Pak. Sungguh selalu berdosa kita kepada Allah, sungguh pendusta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap-harap Ramadan datang, kita menunggu-nunggu Ramadan datang, namun ketika umur kita panjang, kita merasakan Ramadan di bulan ini atau di bulan-bulan yang lalu, kita menyia-nyiakan Ramadan tersebut, Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mumpung kita masih di malam yang keempat, kita memasuki hari yang keempat Ramadan, maka bercapek-capeklah Pak. Berlelah-lelahlah di bulan Ramadan ini Pak. Berletih-letihlah di bulan Ramadan ini Bu. Maka hasilnya akan kita tampakkan nanti di akhir Ramadan. Ketika kita memasuki Idul Fitri, maka kita akan merasakan fitrahnya itu. Kita akan merasakan seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, fitrah tanpa dosa. Semoga kita menjadi fitrah nanti di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka jadikanlah malam ini muhasabah diri untuk kita semua Bapak Ibu. Untuk sungguh-sungguh kita menghadapi Ramadan yang masih panjang ini. Sekitar 26 hari lagi ke depannya kita masih menjalankan puasa Ramadan, menjalankan malam-malam Ramadan yang penuh berkah. Maka mulai dari malam ini bermuhasabah diri kita Pak. Bermuhasabah diri kita untuk bersungguh-sungguh, berlelah-lelah, bercapek-capek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah itu bukan melihat hanya dengan banyaknya salat tahajud kita. Allah tidak cukup tidak hanya melihat panjangnya solat kita. Allah tidak cukup melihat banyaknya sedekah yang telah kita keluarkan, banyaknya Al-Quran yang telah kita baca. Namun Allah juga melihat pengorbanan kita, perjuangan kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana." Maka sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bercapek-capek, orang-orang yang berlelah-lelah, berletih-letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka sesungguhnya akan aku berikan petunjuk, akan aku buka pintu-pintu hidayah untuknya. Maka untuk Ramadan yang masih panjang ini Pak, marilah kita pergunakan Ramadan-Ramadan yang masih tersisa ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Semoga ampunan, keberkahan Allah melimpah untuk kita dengan kesungguhan kita menghadapi Ramadan-Ramadan ini. Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga puasa dan ibadah-ibadah lainnya kita di puasa yang akan datang, di hari-hari yang akan datang di bulan Ramadan ini menjadi lebih bermakna, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan iman, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.